Kalau sebuah hotel menawarkan harga Rp50.000 di tengah kota, lalu saat kamu masuk, ada sesajen di setiap pintu kamar. Dan kamar yang kamu dapat adalah nomor 13. Pertanyaannya bukan lagi kenapa murah, tapi siapa yang sebenarnya menunggu di dalamnya. Ini bukan cerita fiksi. Ini pengalaman nyata seorang wanita yang hanya ingin satu malam istirahat dan hampir tidak keluar hidup-hidup dari Hotel Slamet. Tahun 2021 adalah masa yang berat buat banyak orang. Kota-kota terasa lebih sepi, jalanan tak lagi seramai dulu, dan kabar buruk datang silih berganti, seperti tak mau berhenti. Pabrik-pabrik mulai mengurangi jam kerja, lalu memangkas jumlah karyawan. Semua orang hidup dalam rasa cemas yang sama, menunggu giliran nasib buruk itu datang mengetuk pintu, termasuk buat Lina. Perempuan 27 tahun, asal Wonosobo yang sudah hampir 3 tahun, bekerja di sebuah pabrik garmen di Salatiga. Sejak awal pandemi, suasana tempat kerjanya berubah drastis. Mesin jahit tak lagi berdengung sepanjang hari. Pesanan menurun tajam. Dan obrolan di antara karyawan selalu berujung pada satu topik yang sama. Siapa yang akan kena berikutnya? Pagi itu, Lina dipanggil ke ruang HRD. Ruangan kecil ber-AC dingin yang biasanya jarang dia masuki. Di dalam, sudah duduk beberapa orang dengan wajah tegang. Tak ada basa-basi panjang. Nama Lina disebut, disusul kalimat yang sudah dia takutkan sejak berbulan-bulan lalu. PHK, kata itu terasa seperti palu yang menghantam kepala. Lina hanya bisa mengangguk pelan, menandatangani beberapa berkas, lalu keluar dengan langkah kosong. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. 3 tahun bekerja, lembur, pulang malam, dan menahan rindu kampung halaman berakhir begitu saja. Sore harinya, dengan tas ransel lusuh berisi pakaian seadanya dan sisa uang yang bahkan tidak sampai ratusan ribu, Lina harus segera keluar dari mes pabrik. Aturannya jelas, bukan karyawan, tak boleh tinggal. Tiket pulang ke Wonosobo baru bisa dia beli besok pagi, karena jadwal dan harga yang paling masuk akal. Artinya, Lina harus mencari tempat menginap 1 malam di kota yang sekarang terasa asing dan dingin. Langit Salatiga mulai menguning saat Lina duduk sendirian di sebuah halte pinggir jalan. Kendaraan lalu lalang tanpa memperdulikannya. Dia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Dengan jari yang sedikit gemetar, dia membuka aplikasi penginapan, berharap masih ada tempat murah yang bisa menyelamatkannya malam itu. Beberapa pilihan muncul, tapi sebagian besar harganya di luar kemampuan. Sampai akhirnya matanya terpaku pada satu nama yang langsung mencolok di layar. Hotel Slamet, Rp50.000 per malam. Lina mengerjap, memastikan dia tidak salah baca. 50.000. Di kota seperti Salatiga, harga itu nyaris tidak masuk akal. Murah banget, gumamnya pelan. Dia membuka detailnya. Foto-foto di aplikasi terlihat cukup meyakinkan. Bangunan sederhana, cat dinding cerah, kasur rapi dengan spray putih, lampu kamar terlihat terang dan bersih. Ulasannya memang tidak banyak, tapi sebagian besar memberi nilai cukup baik. Tanpa banyak pertimbangan, dan karena tak punya pilihan lain, Lina langsung menekan tombol pesan. Lokasinya tidak terlalu jauh, masih di area kota, kata aplikasi itu. Lina mengikuti petunjuk peta dengan berjalan kaki, menyeret langkah yang semakin berat seiring matahari tenggelam. Menjelang maghrib, dia sampai di depan sebuah bangunan yang membuat langkahnya otomatis melambat. Hotel Slamet. Bangunannya jauh dari kesan di foto. Tua, kusam, dan seperti sudah lama tidak dirawat. Cat temboknya mengelupas di sana-sini, memperlihatkan warna lama yang lebih gelap. Lampu di depan pintu masuk menyala redup dan berkedip-kedip, seolah sebentar lagi akan mati. Pelang nama hotel miring ke kanan. Beberapa hurufnya hampir lepas. Bergoyang pelan, tertiup angin sore. Lina berdiri beberapa detik, menelan ludah. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba muncul, seperti peringatan halus dari dalam diri. Halah, wiap. Sudahlah, cuma semalam, pikirnya. Mencoba menenangkan diri sendiri. Dia mendorong pintu dan masuk ke lobi. Begitu melangkah ke dalam, hawa dingin langsung menyergap kulitnya. Padahal tidak ada AC yang menyala. Bahkan kipas angin pun tidak terlihat. Suasana di dalam terasa pengap tapi dingin, aneh dan tidak nyaman.
Di balik meja resepsionis, duduk seorang wanita paruh baya dengan wajah datar. Matanya sayu, seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Tatapannya kosong, nyaris tanpa ekspresi. Di samping meja, berdiri seorang pria tua bungkuk. Rambutnya memutih kusut, punggungnya melengkung aneh, dan tubuhnya terlalu kurus. Tapi, yang paling membuat Lina merinding adalah matanya. Kosong. Terlalu kosong, seperti tidak benar-benar melihat dunia di sekitarnya. "Nginep?" tanya si wanita singkat. Suaranya datar tanpa intonasi. "Iya mbak, 1 malam," jawab Lina sambil menyerahkan ponselnya. Pria tua itu menatap Lina lama sekali, terlalu lama untuk ukuran orang asing. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang berbisik atau mengunyah sesuatu, tapi tidak ada satupun suara yang keluar. Lina merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada dorongan kuat untuk segera pergi, tapi semuanya sudah terlanjur. Setelah menerima kunci kamar, Lina diarahkan ke lantai 2. Tangga menuju ke atas sempit dan berderit setiap kali diinjak. Sesampainya di koridor, suasana terasa semakin tidak nyaman. Lorong itu panjang dan sempit, dengan lampu kuning redup yang berjajar jarang-jarang. Bayangan Lina memanjang di lantai, bergerak mengikuti langkahnya sendiri. Yang membuat jantung Lina berdegup lebih cepat adalah apa yang dia lihat di depan pintu-pintu kamar. Hampir di setiap pintu ada sesajen, ada bunga yang masih segar, dupa yang baru habis dibakar, dan bahkan gelas berisi kopi hitam yang masih mengepul tipis, seolah baru diletakkan beberapa menit yang lalu. Aroma dupa menyengat hidung, bercampur bau lembab bangunan tua. Kamar Lina berada di ujung lorong, nomor ke-13. Angka itu terasa seperti lelucon yang tidak lucu. Tepat di sebelah kamar itu, ada sebuah pintu besar yang lebih gelap dari pintu lainnya. Penuh debu dan sarang laba-laba. Di atasnya tertulis dengan cat pudar, "Gudang." Saat tangan Lina menyentuh gagang pintu kamarnya, entah kenapa dia berhenti. Ada rasa aneh yang membuat dadanya sesak. Dia menoleh ke belakang, menyusuri koridor yang tadi dia lewati. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak terdengar suara televisi, langkah kaki, atau obrolan tamu lain. Seolah hotel ini tidak benar-benar dihuni manusia. Dan saat itulah, tanpa dia sadari sejak kapan, pria tua bungkuk tadi berdiri jauh di ujung lorong. Tubuhnya dayem, kepalanya sedikit miring, dan matanya menatap lurus ke arah Lina tanpa berkedip sama sekali. Awalnya Lina mencoba berpikir positif. Dia berdiri beberapa detik di tengah kamar sambil mengamati sekeliling, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya karena kelelahan dan pikiran yang sedang kacau. Kamar itu memang kecil dan terasa pengap. Temboknya kusam dengan noda lembab di beberapa sudut, tapi setidaknya kasurnya masih terlihat layak untuk ditiduri. Sprei putihnya agak menguning, namun rapi. Tidak ada bau menyengat selain aroma lembab bangunan tua. Dia mengunci pintu rapat-rapat, memastikan slot kunci sudah benar-benar masuk. Tangannya sempat gemetar saat memutar kunci, tapi dia mengabaikannya. Lina menaruh tas ransel di sudut kamar, melepas sepatu, lalu merebahkan badan di atas kasur. Pegasnya berderit pelan saat menahan berat tubuhnya. Badannya capek bukan main. Seharian penuh emosinya terkuras. Dari kabar PHK, harus keluar dari mes, sampai terdampar sendirian di hotel murah yang bahkan tidak terasa seperti hotel. Pikirannya penuh, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Lina memejamkan mata, berharap bisa langsung tertidur dan melupakan semuanya sampai pagi. Waktu berjalan lambat, entah sudah berapa lama dia berbaring. Lina membuka mata dan melirik jam di ponselnya. Hampir pukul 11 malam. Pada saat yang sama, lampu kamar tiba-tiba berkedip sekali. 2 kali. Lina langsung duduk, jantungnya berdegup lebih cepat. Dia menatap lampu di lenggit-lenggit dengan napas tertahan. Lampu itu kembali menyala normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Cuma lampu tua, gumamnya. Mencoba tenang, baru saja dia hendak kembali berbaring. Suara itu datang, suara gedoran keras di pintu kamar, membuat tubuh Lina refleks menegang. Jantungnya seperti hampir meloncat keluar dari dada. Dia menatap pintu dengan mata membelalak. "Siapa?" teriak Lina. Suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Lina hampir berpikir dia hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi kemudian,
Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Bukan ketukan biasa, bukan suara orang mengetuk sopan, lebih mirip pukulan. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menghantam pintu dengan penuh amarah, ingin masuk dengan paksa. Lina berdiri perlahan dari kasur. Kakinya terasa lemas, tapi dia memaksakan diri melangkah mendekati pintu. Setiap gedoran terasa seperti menghantam langsung ke jantungnya. Tangannya gemetar saat dia meraih lubang intip di pintu. Dengan nafas tertahan, Lina mengintip keluar. Kosong. Koridor di luar kamar gelap. Lampu lorong yang tadi menyala redup kini tampak lebih redup lagi. Hampir mati. Tidak ada siapapun. Tidak ada bayangan orang. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Pelan-pelan Lina mundur satu langkah. Dan pada saat itu juga, suara gedoran berhenti. Mendadak sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa tebal, menekan, seolah seluruh hotel menahan napas bersamaan. Lina bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinga. Bahkan suara napasnya terdengar terlalu keras di dalam kamar sempit itu. Cuma orang iseng. Mungkin bisiknya lebih untuk menenangkan diri sendiri. Dia menoleh, hendak kembali ke kasur. Saat itulah napas Lina tercekat. Di dinding dekat kasur, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jejak kaki manusia jelas, utuh. Bukan satu, tapi banyak. Ukurannya besar, seperti jejak kaki orang dewasa. Yang membuatnya mustahil adalah posisinya. Jejak itu bukan di lantai. Jejak itu menempel di dinding liana memetel. Matanya mengikuti jejak itu dengan perlahan. Dari dekat lantai, naik ke atas, satu demi satu, semakin tinggi. Jejak itu terus berlanjut, merayap ke atas, sampai ke langit-langit kamar, seperti ada seseorang yang berjalan di dinding atau merayap. Yalap, bisik Lina lirih. Suaranya nyaris tidak keluar. Kakinya lemas, sampai dia harus berpegangan pada ujung kasur agar tidak jatuh. Tiba-tiba, dari arah kamar mandi, terdengar suara yang membuat tubuhnya bergetar hebat. Suara air, keran menyala sendiri. Air mengucur deras, menghantam lantai kamar mandi. Dengan suara yang menggema di kamar kecil itu, Lina menutup telinga dengan kedua tangan. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa sakit. Kepalanya terasa pusing. Dia menggeleng-gelengkan kepala, menolak apa yang sedang terjadi. Tidak, ini tidak nyata, gumamnya berulang kali. Dengan langkah ragu, Lina mendekati kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka setengah. Air dari keran wastafel mengalir deras, memantul ke cermin yang sudah buram oleh usia. Lina meraih keran itu dan memutarnya mati. Tangannya dingin seperti es. Begitu air berhenti, keheningan kembali menyelimuti kamar. Lina berdiri beberapa detik di sana, menunggu. Tidak ada apa-apa, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Akhirnya, dengan tubuh gemetar, dia kembali ke kasur. Dia berbaring-miring, membelakangi dinding, lalu menarik selimut sampai ke leher. Lina memejamkan mata rat-rat. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa yang dia ingat sekenanya. Tidur saja, bisiknya. Beberapa menit berlalu, atau mungkin hanya beberapa detik. Lina tidak tahu. Waktu terasa tidak jelas di kamar itu. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di telinganya. Hembusan napas, dingin. Bukan angin dari jendela, karena jendela kamar bahkan tidak terbuka. Hembusan itu terasa jelas, dekat sekali. Seolah ada mulut yang menghembuskan napas tepat di telinganya. Lina membeku. Bukan angin, itu napas. Dan sebelum dia sempat bereaksi, terdengar suara lain. Suara dengkuran berat, dalam, teratur, tepat di belakang punggungnya. Seperti suara orang tidur lelap, tapi napasnya terlalu dalam, terlalu berat, terlalu dekat. Kasur di belakangnya terasa sedikit bergerak, seolah ada beban tambahan di atasnya. Air mata Lina langsung mengalir. Seluruh tubuhnya kaku. Dia tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Nafasnya tercekat di dada. Bau aneh mulai tercium. Bau busuk yang menusuk hidung, seperti kain lembab bercampur tanah dan bangkai. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Lina memaksa dirinya bergerak. Pelan-pelan, sangat pelan.
Dia menoleh ke belakang, dan dunia Lina seakan runtuh saat itu juga. Di belakangnya, terbaring sesosok pocong raksasa. Tubuhnya jauh lebih besar dari manusia normal, memenuhi hampir separuh kasur. Kain kafannya kusam, sobek-sobek, dipenuhi noda hitam dan kecoklatan. Beberapa bagian terlihat seperti membusuk, lengket, dan berbau menyengat. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, sebagian memperlihatkan daging gelap di bawahnya. Matanya hitam melotot, tanpa putih mata, menatap lurus ke wajah Lina. Dari mulutnya yang setengah terbuka, keluar dengkuran berat yang tadi dia dengar. Bau busuknya semakin kuat, membuat perut Lina mual. Pocong itu perlahan tersenyum, senyum yang lebar, tidak wajar, seolah mulutnya ditarik paksa ke samping. Giginya hitam dan tidak beraturan. Nafasnya kembali menghembuskan udara dingin ke wajah Lina. Pada detik itu juga, Lina menjerit sekuat tenaga. Ceritanya pecah di kamar sempit itu, penuh ketakutan dan keputusasaan. Dia meloncat dari kasur, hampir tersandung selimut, lalu jatuh. Kialat dengan sisa tenaga, dia merangkak menjauh. Matanya tidak lepas dari sosok mengerikan itu yang masih terbaring, masih menatap, masih tersenyum. Lina berlari keluar kamar dengan napas terengah, dan kaki yang nyaris tak lagi terasa menapak lantai. Tangannya gemetar hebat saat meraih gagang pintu, hampir terjatuh, karena kakinya tersandung karpet lorong yang terlipat. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Bayangan senyum pocong itu masih menempel di kepalanya, seolah ikut mengejarnya dari dalam kamar. Lorong lantai 2 tampak jauh lebih panjang dibanding sebelumnya. Lampu-lampu kuning yang redup berkedip tidak beraturan, membuat bayangan Lina di dinding bergerak patah-patah. Udara terasa semakin dingin, menusuk tulang. Lina berlari menuruni tangga dengan langkah kacau, hampir tergelincir di anak tangga terakhir. Begitu sampai di lobi, dia langsung menuju pintu utama. Tangannya bergetar saat menarik gagang pintu sekuat tenaga. Tidak bergerak, dia menarik lagi, kali ini lebih keras. Pintu itu terkunci rapat, seperti disegel dari luar. Jantung Lina seakan berhenti, berdetak. "Buka, tolong, ada orang di dalam," teriak Lina sambil menggedor pintu dengan kedua tangannya. Suara gedorannya menggema di lobi kosong. Tidak ada jawaban, tidak ada suara manusia. Yang terdengar justru sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Tawa pelan, bukan tawa riang. Bukan tawa manusia. Suaranya serak, berlapis, seolah datang dari lebih dari satu mulut. Tawa itu terdengar dari arah meja resepsionis. Lina perlahan menoleh. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Di sana, di tengah lobi yang remang-remang, berdiri sesosok wanita berambut panjang. Rambutnya hitam kusut, menjuntai sampai menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya kurus dan tidak wajar, dengan tangan yang terlalu panjang menyentuh lantai. Yang membuat Lina hampir pingsan adalah cara sosok itu bergerak, menggesot, pelan, berdecit, seperti tulang diseret di atas lantai keramik. Setiap gerakannya diiringi suara gesekan yang membuat gigi Lina bergemeletuk ketakutan. Sosok itu semakin mendekat, jaraknya semakin dekat dengan Lina yang berdiri membeku di depan pintu terkunci. Jangan dekat-dekat." Lina menangis, suaranya pecah. Sosok itu berhenti sejenak, lalu kepalanya miring dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan. Dari balik rambut yang menutupi wajahnya, terdengar suara napas berat dan tawa lirih yang semakin jelas. Lina mundur terhuyung-huyung, hingga punggungnya menabrak dinding. Tidak ada jalan keluar. Pintu utama terkunci, tangga ke lantai 2 gelap gulita. Lobi terasa seperti jebakan. Dengan sisa akal sehat yang masih dia punya, Lina berlari ke arah toilet umum dekat tangga. Dia membuka pintunya dengan kasar, masuk, lalu mengunci dari dalam. Begitu pintu tertutup, Lina langsung jatuh terduduk di lantai, meringkuk sambil memeluk lutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Dia menutup mulut dengan tangan agar suaranya tidak terlalu keras. Meski sebenarnya sudah tidak peduli lagi, seluruh tubuhnya gemetar. Nafasnya terputus-putus. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya hanyalah berdoa. Lina mulai melafalkan doa sekuat tenaga. Ayat demi ayat keluar terbata-bata dari bibirnya. Sabajian bahkan bercampur dengan isak tangis. Dia mengulang-ulang doa yang sama, memohon perlindungan, memohon agar malam itu segera berakhir. Di luar toilet, suara-suara mulai bermunculan.
Ada suara langkah kaki yang mondar-mondir di lobi. Ada suara tawa yang kadang terdengar dekat, kadang menjauh. Sesekali terdengar suara tangisan lirih, seperti anak kecil yang merintih kesakitan. Kadang terdengar suara gedoran pelan di dinding toilet. Bukan di pintu, tapi di dinding. Seolah ada sesuatu yang merayap di luar sana. Lina menutup telinganya, tapi suara-suara itu terasa tetap masuk ke kepalanya. Waktu terasa berhenti. Tidak ada jam, tidak ada patokan, hanya rasa takut yang terus menggerogoti pikirannya beberapa kali. Lina merasa gagang pintu toilet bergetar, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Dia semakin erat memeluk lututnya, tubuhnya menggigil. Doa-doanya semakin cepat dan kacau. Entah berapa lama semua itu berlangsung. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi berjam-jam. Lina tidak tahu. Yang dia tahu, rasa takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya naik dan turun seperti gelombang. Hingga akhirnya, di tengah keheningan yang menyesakkan, terdengar suara yang terasa, asing namun menenangkan. Azan subuh. Suaranya sayup, datang dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Lina terdiam. Doanya terhenti. Dia menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Azan itu terus berkumandang, mengisi udara yang sejak malam dipenuhi suara-suara mengerikan. Perlahan, suara tawa menghilang. Tanggisan mereda, langkah kaki yang mondar-mondir berhenti. Seolah semua yang ada di luar sana mundur, menjauh, dan lenyap. Bersama datangnya pagi, beberapa menit setelah azan selesai, Lina memberanikan diri untuk bergerak. Tubuhnya terasa kaku dan lemas. Dengan tangan gemetar, dia membuka kunci pintu toilet. Di luar, lobi hotel tampak kosong. Lampu-lampu masih menyala redup, tapi suasananya berbeda. Tidak ada suara aneh, tidak ada sosok wanita berambut panjang, tidak ada tawa PJ hari itu. Lina keluar dari toilet dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat, matanya sembab dan merah. Dia berjalan menuju meja resepsionis dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan lelah. Wanita paruh baya yang semalam berjaga duduk di balik meja, seperti tidak terjadi apa-apa. Wajahnya datar, matanya tetap kosong. Apa-apaan ini, Mbak? Lina akhirnya meluapkan semua yang dia pendam. Suaranya bergetar, tapi penuh emosi. Dia menceritakan semua yang terjadi. Dari kamar nomor 13, suara gedoran, jejak kaki di dinding, sampai sosok-sosok yang hampir membuatnya kehilangan akal. Wanita itu hanya menatapnya dingin. Kami nggak tahu apa-apa, katanya singkat, tanpa perubahan ekspresi. Kalau Mbak bikin keributan atau nyebar cerita aneh-aneh, kami bisa laporkan. Lina terdiam. Dadanya terasa sesak. Dia menoleh ke sekitar lobi, mencari sosok pria tua bungkuk yang menyambutnya semalam. Tidak ada. Meja resepsionis kosong di sisi itu. Tidak ada kursi tambahan. Tidak ada tanda keberadaan pria itu. Seolah dia tidak pernah ada sejak awal. Dengan tangan gemetar, Lina mengambil tasnya. Dia tidak sanggup berdebat, tidak sanggup berlama-lama di tempat itu. Setiap detik di hotel, selamat terasa seperti ancaman baru. Dia pergi secepat mungkin, melangkah keluar begitu pintu utama akhirnya terbuka tanpa perlawanan. Begitu berada di luar, Lina menarik napas panjang. Udara pagi terasa dingin namun nyata. Kakinya masih gemetar saat dia berjalan menjauh. Tidak berani menoleh ke belakang. Di perjalanan pulang, di dalam angkutan yang membawanya menuju terminal, Lina membuka kembali aplikasi penginapan di ponselnya. Dengan rasa ragu dan takut, dia membaca ulesan-ulesan yang sebelumnya tidak dia perhatikan. Satu persatu cerita muncul. Ada yang mengaku mendengar suara aneh di malam hari, ada yang melihat penampakan di lorong, ada yang menyebut kamar nomor 13 secara spesifik. Ceritanya berbeda-beda, tapi polanya sama. Teror, ketakutan, trauma. Lina menelan ludah. Hotel itu tahu. Pihak hotel tahu apa yang terjadi di dalam bangunan tua itu. Tapi mereka memilih diam. Membiarkan orang-orang seperti Lina masuk demi uang, Rp50.000. Sejak hari itu, Lina tidak pernah lagi memesan penginapan hanya karena murah. Dia belajar mempercayai perasaan tidak enak yang muncul sejak awal. Dan yang paling dia ingat, di malam paling gelap dalam hidupnya, doa dan ketenangan batin adalah satu-satunya hal yang membuatnya bertahan.
Karena Lina tahu, tidak semua tempat murah aman untuk disinggahi, dan tidak semua pintu yang terbuka benar-benar mengantarkan pada keselamatan.